Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPI Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 20 ayat 5 yang berkata sebagai berikut. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita manusia dengan berbagai-bagai kelebihan, dengan berbagai-bagai potensi. Dan kembali pagi ini kita diingatkan oleh Salomo, manusia ciptaan Tuhan itu memiliki banyak rancangan. Dan rancangan itu seperti air yang dalam. Maksudnya begitu banyak dan begitu melimpah. Namun kenyataan kita jumpa tidak sedikit manusia, tidak sedikit umat Tuhan yang tidak dapat mengolah, memanfaatkan begitu banyak rancangan yang dia miliki dalam hidup ini. Sehingga dia tidak menikmati hasil. Dia tidak memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya. Dan di sini apa yang dikatakan rancangan, yaitu suatu kegiatan yang sudah dipikirkan dengan baik secara matang dalam melakukannya. Jadi dalam hal ini kita sudah percaya dan kita sudah tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya di dalam kita berharap kepada Tuhan, semua rancangan kita, semua potensi kita, kita akan mampu menimbanya. Karena kita ada di dalam Tuhan. Namun orang yang di luar Tuhan, semua potensinya, semua kemampuannya, menurut pikirnya, menurut sangkanya, dia bisa mengelola semuanya itu. Namun tidak ada satupun yang akan berhasil. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sudah diingatkan bahwa rancangan kita, pemikiran kita, niat kita itu sangat berharga. Tapi itu akan lebih berguna jika kita selalu mengandalkan Tuhan, menaruh sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yang kita harus kerjakan adalah rancangan yang kita sudah pikirkan, dan Tuhan akan turut bekerja di dalam rancangan itu jika kita benar-benar berharap mengandalkan Tuhan. Banyak orang tidak mengandalkan Tuhan. Rancangannya yang penting positif, yang penting baik, buat saja. Namun di tengah jalan mereka sering mengalami kegagalan. Dan ketika mereka gagal, mereka kembali lagi mencari tahu di mana letak kekeliruannya, di mana letak kesalahannya. Ternyata Alkitab dengan jelas katakan rancangan kita memang banyak, tetapi hanya orang yang pandai, orang yang punya hikmat, yang tahu menimbanya, yang tahu mengelolanya, yang tahu memanfaatkannya. Dan itu hanya jika kita mengandalkan Tuhan di dalam melakukan semua cita-cita, harapan, rancangan kita. Maka jangan lupa Tuhan dilibatkan di dalamnya dengan cara mengandalkan Dia, mengutamakan Tuhan. Semua boleh matang, semua boleh siap, semua boleh ditemukan, tidak ada kekurangan kelemahannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan keberhasilannya. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam rancangan kita hari ini, dan juga rancangan kita untuk hari-hari yang ada di depan kita. Jangan lupakan Tuhan, andalkanlah Tuhan, maka rancanganmu akan terlaksana dengan baik.
Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa dalam hidup ini kami memiliki segudang rancangan. Tapi tolong kami Tuhan, kami tidak akan mengandalkan rancangan itu semata-mata, tapi kami berharap bersandar kepada Tuhan agar rancangan yang kami telah atur kami siapkan, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang pagi ini sudah ada di tempat bekerja, di tempat bisnis, di kampus, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami untuk mengandalkan Tuhan. Ingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan sebelum segala sesuatu yang kami kerjakan, agar di dalamnya kami menemukan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal yang kami rancangkan, yang kami kerjakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.